indigo seperti Roy memang tidak mudah. Kadang saat penglihatannya datang, tidak mengenal orang, bahkan saudara-saudara dekat sendiri. Waktu itu ada keponakan papanya Roy yang datang dari Surabaya. Mereka menginap beberapa hari sebelum berangkat ke Beijing untuk wisuda. Nah, ini yang dari kemarin udah ditunggu-tunggu. Kirain udah lupa jalan ke sini. Ya enggak lah Om. Oh ya Om. Kenalin, ini calon aku namanya Rosalin. Halo. Kamu pintar cari calon istri. Cantik. Kan belajarnya dari Om. Bisa aja kamu. Oh ya, kenalin. Ini anak pertama aku. Namanya Andi. Rom. Terus ada lagi yang bungsu. Oh ya, Roy mana mah? Biasa, paling lelet dia. Paling dia ngobrol sama teman-teman hantunya dia. Kamu itu. Roy. Nah, ini anaknya Roy. Kamu masih ingat nggak sama Helvin? Terus yang di sebelahnya itu calon istrinya Helvin, namanya Rosalin. Salaman dong. Ini masih ingat kok, Pak. Aneh, aku kok kayak anak Rosalin? Jadi, Pak, ntar kita telat lagi. Oh iya. Aku tinggal dulu ya. Nanti kalau butuh apa-apa, langsung ngomong ke tante. Ya, Om. Gak boleh sungkan. Ya, Om. Makasih banyak Om. Ya. Ayo. Tinggal dulu ya. Ya sini, tante antar ke kamar. Roy, kamu lagi ngelamunin apa sih? Roy, lagi kepikiran sama Kak Rosalin. Pacarnya Kak Helvin. Emangnya dia kenapa? Roy, lihat dia. Wajahnya berubah-ubah jadi nenek-nenek. Emang dia nenek-nenek? Roy juga gak tahu sih. Roy, kamu gak apa-apa? Roy gak apa-apa kok. Roy, cuma kaget doang. Kamu lihat apa, Roy? Roy tadi lihat wajahnya Kak Rosalin berubah-ubah jadi nenek-nenek. Roy ngerasa ada yang disembunyiin. Dia siapa, Nina? Mana aku tahu. Kamu siapa? Kaget aku. Kenapa sayang? Enggak apa-apa kok, aku cuman kaget aja. Aku pikir nggak ada orang. Siapa kamu? Kenapa Topi? Ini Rosalin, calonnya Helvin. Ingat kan, Pi? Pergi kamu. Ini apa-apaan sih ngomongnya? Pergi. Pergi. Kenapa sih? Nggak tahu kenapa kakeknya Roy tiba-tiba mengusir Rosalin. Dia memang bisa merasakan kalau ada sesuatu yang aneh, walaupun tidak sehebat Roy. Nada dasarnya apa, anak-anak? Do, re, mi. Pergi kamu! Siapa kamu pergi? Pergi! Roy, kenapa kamu, Roy? Pergi kamu! Roy, kamu harus sadar. Itu ibu guru kamu. Iya, Roy, coba lihat. Iya. Bukan. Pergi! Apa lagi tuh si Roy? Kayaknya mulai lagi deh. Roy! Udahlah Ros, kamu nggak usah ambil hati ya. Namanya juga kakek-kakek. Ya mungkin dia lagi ngaur dan pikun. Iya, aku kaget aja diusir kayak tadi. Siapa coba yang nggak kaget? Iya, aku ngerti kok. Ya, yang penting sekarang kamu nggak usah ambil hati.
Helvin, Rosalin, maaf ya soal tadi, maklum namanya orang tua. Tuh kan aku udah bilang, jangan diambil hati. Iya tante, kita nggak apa-apa kok. Yakin, pasti ada sesuatu dengan Kak Rosalin. Terus kamu mau ngapain, Roy? Iya, Roy. Roy mau pastiin kalau emang bener Roy mau kasih tahu ke Helvin. Roy, ngomong sama siapa lagi tuh dia? Dasar anak aneh. Iya, aneh banget. Bang. Udah biarin aja. Roy, Andi baru pulang sekolah. Iya, Kak. Kak Helvinnya mana, Kak? Helvin lagi ke warung sebentar, kenapa? Kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Pulang sekolah, Roy langsung samperin saya. Dia bilang ke saya kalau pacar dari kakak sepupunya memakai jimat yang bisa terus terlihat cantik. Papanya Roy dengar dan marah sama Roy. Saya sebenarnya sangat kasihan sama Roy, tapi saya nggak bisa membela Roy di depan papanya saat itu. Aslinya pacarnya Kak Helvin itu gak secantik itu, Mah. Apa sih maksud kamu? Dia pakai jimat, Mah. Padahal muka dia sebenarnya biasa-biasa aja. Di dalam jimat itu ada arwah nenek-nenek. Arwah nenek-nenek itu semasa hidupnya cantik dan banyak yang suka, Mah. Ngomong apa sih kamu? Loh, Papa? Jangan mulai aneh-aneh ya. Rosalin tuh memang cantik. Enggak, Pak. Roy udah lihat wujud aslinya. Dan juga aura yang ada di dalam tubuhnya Kak Rosalin itu aura jahat, Pak. Di mata papa, Rosalin itu cantik. Titik. Ntar kalau sampai didengar mereka, dikiranya kamu nuduh yang enggak gimana? Enggak, Pak. Roy udah lihat sendiri pakai mata batin Roy. Roy harus kasih tahu Kak Helvin tentang ini. Roy jangan macem-macem. Helvin sama Rosalin itu udah mau nikah. Pokoknya papa ngelarang kamu ngasih tahu Helvin. Tapi kan Udahlah Roy, nggak usah ikut campur urusan orang. Urusin tuh sekolah kamu sendiri, sekolah dulu yang benar. Ntar kalau mereka nggak terima gimana? ini kan juga demi kebaikan Kak Helvin, Pak. Papa nggak mau dengar alasan kamu. Kamu nggak boleh ikut campur urusan Helvin dan Rosalin. Ngerti? Harus semarah itu sama Roy. Ya karena Helvin kan keponakan papa, Ma. Masa iya Roy ikut-ikutan? Urusan mereka berdua yang sebentar lagi udah mau nikah. Ntar kalau sampai gagal gimana? Kirain papa seneng kalau mereka gagal nikah. Kan Rosalin bisa buat papa. Lah, Ma. Mama jadi cemburu. Ma, Mama. Roy, kamu masih pikiran terus ya sama pacar kakak sepupu kamu? Iya. Roy gak tau kenapa Roy gak habis pikir tentang dia. Ya, Dok. Saya akan bantu kamu supaya lebih cantik lagi. Gimana, Roy? Roy lihat, kayaknya pacarnya Kak Helvin, dia pakai sesuatu kayak jimat gitu. Mukanya sebenarnya bisa aja. Roy juga lihat kalau dia itu pergi ke tempat dukun. Jadi kamu mau kasih tahu kakak sepupu kamu? Ya, Roy. Ya, Roy harus kasih tahu tentang ini. Roy, Kak Helvin, udah mau makan loh. Emang kamu nggak lapar? Hah? Kak,
ada yang Roy mau ngomongin sama Kak Helvin Ngomong apaan sih, Roy? tentang Kak Rosalin. Kenapa? Sebenarnya Kak Rosalin itu dia pakai jimat, Kak. Jimat? Iya, Kak. Dia pakai jimat itu biar dia kelihatan cantik terus. Jimat itu ada pada benda yang ada di dalam tasnya. Tas yang selalu dibawa kemana-mana. Roy, kamu ini ada-ada aja. Nggak mungkin. Rosalin itu kan cewek modern. Dia nggak bakal percaya sama hal mistis kayak gitu. Enggak, Kak Roy gak bohong. Kak Rosalin beneran pakai jimat. Setiap Roy lihat Kak Rosalin, Roy lihat Kak Rosalin berubah-ubah jadi wajah nenek itu. Roy. Kamu tahu dari mana sih? Hah? Kak, Roy itu bisa lihat yang begituan, Kak. Gawat, anak itu bukan anak biasa ternyata. Tante, Kenapa, Vin? gini Tan, tadi Roy tiba-tiba ngomong soal Rosalin gitu ke aku. Roy bilang apa? Terkait hal-hal mistis gitu sih, Tan. Aku sih sebenarnya bingung ya kenapa Roy bisa ngomong kayak gitu ke aku gitu. Bang Roy habis ngomong apa aja ke kamu? Om, jadi Roy bilang kalau Rosalin itu pakai jimat gitu, Om. Aduh, tuh anak ya. Benar-benar keras kepala nggak mau dengerin omongan papa. Udah lah, Pa. Vin, jadi gini. Roy itu dari lahir itu punya kelebihan. Dia anak indigo. Dan penglihatan mata batinnya biasa nggak pernah salah masalah beginian. Dan Roy itu udah lumayan sering ngebantu orang-orang seputar persoalan mistis lah, gaib lah. Jadi ya yang diomongin tuh bener. Atau kalau nggak gini aja deh, aku nggak mau sampai pernikahan kamu sama Rosalin itu terjadi apa-apa. Karena bagaimanapun juga kan Roy itu anak kecil, nggak usahlah terlalu kamu pikirkan, ya Vin? Iya, Om. Gak ada salahnya gue ngecek. Jangan-jangan itu benar. Ini tasnya. Tuh kan gak ada apa-apa. Bodoh banget gue udah percaya sama si Roy. Kok pada jadi berantakan begini? Anak kecil itu. Roy, kamu mau mana? Mau makan. Roy, stop! Berhenti! Loh, kok aku di sini sih? Kamu sih ngelamun aja. Roy yang ngelamun kok. Ini pasti ada kaitannya sama Kak Rosalin. Roy harus cari tahu. Anak kecil itu. Rupanya hantu jimat itu udah tahu tentang Roy. Maksud kamu, Roy? Dia udah tahu kalau Roy gak suka sama dia. Dia gak mau pergi dari tempatnya. Dia mau sama Kak Rosalin terus.
Roy harus kasih tahu mereka soal ini. Ini siapa, Roy? Kak Rosalin sama Kak Helvin. Nina, apa mereka mau dengerin, Roy? Aku juga nggak tahu, Ling. Ternyata diam-diam pacar kakak sepupunya Roy menemui Roy. Dia takut Roy akan membongkar semuanya dan pernikahannya akan dibatalkan. Dia mencoba berkompromi dengan Roy, tapi Roy nggak mau. Roy, pelan-pelan aja dong jalannya. Iya, pelan-pelan aja. Mana bisa sih? Ayo dong Nina, Ling, kita harus cepet. Roy? Kak Rosalin? Iya Roy, dengar ya. Aku sama Kak Helvin itu saling mencintai. Dan jangan sampai karena kamu bicara yang enggak sama Kak Helvin, pernikahan aku bakal batal. Roy yakin kok pernikahan kalian gak mungkin batal. Aku gak butuh ya jaminan dari anak kecil kayak kamu. Atau gini aja, kamu mau mainan apa aja, aku beliin. Tapi ingat, kamu jangan ngomong yang aneh-aneh lagi sama Kak Helvin. Roy, gak kasih tahu hal-hal aneh. Tapi bener kan kakak itu pakai jimat? Mana buktinya? Kak, ada yang lebih penting daripada itu, Kak. Gak ada yang lebih penting dari pernikahan aku dan Kak Helvin. Dan sekarang kamu gak usah ngomong lagi. Roy! Roy, aku belum selesai ngomong, Roy! Sekarang gak jelas. Roy, kamu ini ada-ada aja. Emangnya kenapa, Kak? Aku semalam kayak orang bodoh percaya sama omongan kamu. Aku geledah tasnya Kak Rosalin, tapi aku nggak nemu apa-apa. Kamu lain kali jangan ngada-ngada ya, Roy. Kamu kenapa, Roy? Kak Helvin bilang Kak Helvin gak mau apa-apa. Kak Helvin udah cek tasnya kan? Kak Helvin nemuin bedak kan? Hantu nenek itu ada dalam cermin bedak itu. Aku nggak percaya. Itu bukan bukti, Roy. Kamu harus kasih bukti yang benar. Roy bakal buktiin. Roy gak bohong kok. Ada apa sih nih? Oh. Gak ada apa-apa kok. Ros, kamu kok cantik banget sih? Kamu dari mana? Habis jalan-jalan. Ada apa, Topi? Mau ikut makan sama kita nggak di depan? Nggak mau. Tapi mau di sini aja. Iya. Wis, aku makan dulu sama yang lain ya. Iya. Malam itu Roy bersikap aneh. Tiba-tiba dia membawakan air minum untuk kita semua. Tapi ternyata Roy punya maksud dari tujuannya. Roy mau membuktikan bahwa pacar kakak sepupunya itu benar-benar memakai jimat. Cobain nih, baru dimasak. Enak loh masakan istriku. Bisa aja. Roy, ayo makan Roy. Sebentar, Pak. Ayo, makan. Sebentar. Apaan sih, Roy? Kok tumben banget? Sebentar kok. Ros! Roy! Kamu sengaja ya? Itu air apa? Ros! Kamu tumpahin air apa itu, Roy? Kamu sengaja mau bikin Rosalin celaka? Bukan, Pak. Itu air doang. Roy mau buktiin kalau Kak Rosalin itu punya aura negatif. Udah berapa kali Papa bilang gak usah ikut campur urusan Helvin? Sengaja. Papa tahu dia sengaja numpahin air suci itu ke Rosalin. Ingat ya, kamu gak usah ikut campur urusan Helvin. Masuk, Ama. Tapi, Pak. Masuk!
Ihsan ini sudah mencari gara-gara denganku. Kamu rasakan nanti akibatnya. Ros, kamu nggak apa-apa kan, Ros? Ros! Iya sebentar, Vin. Ros, buka pintunya, Ros. Ros! Vin nggak boleh tahu semua tentang ini. Ros! Buka pintunya, Ros. Ros, kamu nggak apa-apa kan, Ros? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Tadi cuma air biasa aja. Tapi tadi kok kamu teriak kesakitan gitu? Vin, aku mau kita nginep di hotel aja. Aku nggak nyaman tinggal di sini. Dari awal aku datang, semua orang yang ada di rumah ini tuh nggak bisa nerima aku. Gawat, Mah. Hantu itu gak mau pergi dari tubuh Kak Rosalin. Karena Kak Rosalin masih pakai jimat itu. Roy, udah ya. Kamu papa marah lagi sama kamu. Ma, tapi Kak Rosalin dalam bahaya, Ma. Kamu sudah mengganggu urusanku. Kamu akan rasakan akibatnya. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Kamu akan rasakan akibatnya. Kamu cuma Rosalin. Kamu itu cuma hantu. Pergi kamu. Aku bilang pergi, pergi. Pergi. Roy? Roy? Saya tidak menyangka kalau hantu di dalam jimat itu sangat kuat. Roy sampai pingsan selama beberapa jam. Saat itu saya sangat khawatir dengan keadaan Roy. Karena Roy sudah membuat hantu jimat itu sangat marah. Pa, gimana nih udah 2 jam loh dia nggak bangun juga. Ya inilah akibatnya kalau Roy masih terus-terusan berhubungan dengan hal-hal yang berbahaya. Kok papa malah nyalain Roy sih? Ini kan bukan maunya dia. Iya, papa minta maaf. Terus kita mesti gimana ini sekarang? Papa juga bingung. Kasiannya Roy, dia capek sekali kelihatannya. Iya, coba aja tadi kita sama dia dan bantu dia. Iya sih. Misi Om, Tante. Loh, kalian mau kemana ini? Kayaknya malam ini kita berdua mau nginap di hotel aja deh Om. Soalnya Rosalin sangat gak nyaman di sini. Ya jangan gitu dong. Aku minta maaf ya atas beberapa kejadian aneh belakangan ini. Tapi kan kita masih bisa bicarain baik-baik. Loh, Om, Roy belum sadar juga. Udah, kalian di sini aja. Jangan kemana-mana, ya. Ros! 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 Kamu kenapa, Ros? Ros! Kamu kenapa, Ros? Ros! Kayak lonceng kek! Kayak lonceng kek! Kamu kenapa, Ros? Tenang. Kita harus bangunin Roy. Ya! Roy! Bangun, Roy! Bangun, Roy! Mau ngapain, Ros? Kamu kenapa, Ros? Aku bodoh anak ini. Pergi kamu! Pergi! Kamu kenapa ini? Pergi! Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan urusanku. Di mana aku? Apa ini? Siapa kamu? Aku adalah yang membuat kamu cantik seperti sekarang. Apa maumu? Aku mau kembalikan kecantikan itu padaku. Tidak bisa. Ini milikku.
Pergi kamu! Ros. Kamu nggak apa sih? Iya, Pak. Dudukin dulu di ranjang. Ros. Vin, aku tuh pingin keluar dari rumah om kamu. Tapi kenapa kamu malah ngajak aku jalan-jalan di taman? Apa-apa dong sayang. Lagian kan kamu juga butuh penyegaran. Banget nih cewek. Kece banget. Beruntung banget lu, Bang. Vin, kamu kenapa? Siapa kamu? Ini aku, Vin. Ros. Bukan. Siapa kamu? Jangan dekat. Jangan mendekat. Pergi. Kawan, apa jangan-jangan efek pengasihanku sudah tidak bekerja lagi? Hantu jimat itu ternyata sangat pintar. Dia bisa bikin kondisi keluarga saya terancam karena pintar memanipulasi sesuatu. Saya sendiri juga sempat merasakannya. Malam itu saya dan pampanya Roy sedang tidur. Tapi saya mendengar suara orang yang keluar dari rumah. Saya berpikir ada yang masuk ke dalam rumah. Tapi kecurigaan saya, si Roy yang keluar rumah. Anak itu emang sangat nekat kalau ada sesuatu yang belum dituntaskan. Kamu kenapa, Ros? Helvin marah om sama aku. Dia pikir aku beneran pakai sesuatu. Makanya tadi aku ditinggalin di taman. Sabar. Berantem dalam sebuah hubungan itu hal yang biasa. Tapi aku nggak mau gagal nikah om gara-gara hal ini. Enggak. Nanti aku bilang sama Roy ya, supaya dia nggak ngomong yang macam-macam lagi tentang kamu. Emang bener kecurigaan mama ya? Papa juga mau kan sama perempuan ini? Mama. Akan aku hancurkan keluarga kalian. Ma, tunggu dong, Ma. Mama gak nyangka ya papa kayak gitu. Begitu apa sih? Kan Papa cuma coba nenangin Rosalin. Alah, alasan. Mama juga tahu dari pertama si Ros datang papa udah suka sama dia. Nggak mungkin lah, Ma. Rosalin itu kan calon istrinya Helvin, keponakan Papa. Mau Mama punya anak 2, Mama itu tetap yang paling cantik kok buat Papa. Udah Papa, Mama. Nih, pas dulu hantu jimat itu. Apa sih kamu? Dikit hantu. Beneran, Pak. Hantu jimat itu sengaja mau hancurin keluarga kita. Biar kita gak bisa tolongin Kak Rosalin dari hantu nenek itu. Papa nggak mau dengar lagi ya ocehan kamu. Kalau sampai mereka nggak jadi nikah, kamu mau tanggung jawab. Kamu itu masih kecil, Roy. Aku jamin, Pak. Mereka gak mungkin gagal nikah. Selama jimat itu masih ada pada Kak Rosalin, hantu itu gak akan pergi. Ling, Nina, gak usah takut-takutin aku deh. Ling, Nina. Pergi kamu, pergi! Kamu harus ikut denganku, bocah. Enggak, lepasin, pergi! Pergi kamu, pergi! Pergi kamu! Pergi! Ada apa
berisik. Tadi hantu yang ada di jimat Kak Rosalin datang lagi. Terus? Kak Rosalin gak nyadar kalau dirinya dalam bahaya. Roy harus kasih tahu kok. Kak, kita udah gak punya waktu lagi kak. Jimat itu harus kakak buang. Kalau nggak, hantu nenek itu bakal ganggu kakak terus. Kamu tuh ngomong apa sih, Roy? Kak, Roy tahu kok. Kakak itu gak usah bohong. Jimat itu ada di dalam tas kakak kan? Roy, kamu habis ngomong apa ke Rosalin? Bahkan ini aja lah, Pak. Soalnya ini juga bisa membahayakan diri Kak Rosalin, Pak. Roy, udah berapa kali sih aku bilang aku tuh nggak pakai kayak gitu-gituan. Kamu udah denger sendiri kan? Roy, udahlah. Tapi kan ini juga demi Kak Rosalin, Pak. Ma. Pokoknya Roy harus buktiin kalau Kak Rosalin itu pakai jimat. Ling, Nina, kagetin aja sih. Maaf ya Roy. Kamu mau kemana? Roy mau buktiin kalau Kak Rosalin itu pakai jimat. Kak Rosalin dalam bahaya. Pelan-pelan hantu nenek itu ingin menguasai tubuhnya Kak Rosalin. Kamu hati-hati ya Roy. Iya, Ling, Nina. Suara pintu dibuka gak, Pak? Apaan sih, Ma? Papa nggak denger apa-apa loh. Vin. Kenapa ini? Kenapa tuh? Vin, tenang, Vin. Vin, Roy, Vin, Roy. Vin, Vin, tenang, Vin. Pergi kamu! Jangan ganggu kami! Awas ya badak kecil. Aku tidak akan memaafkan kamu. Vin. Kamu udah nggak apa-apa? Nggak apa. Ternyata omongan Rosalin selama ini benar. Rumah ini banyak hantunya. Enggak, Kak. Rumah ini berhantu. Justru Kak Rosalin yang buat hantu itu. Karena jimat itu. Roy, stop ngomong soal Rosalin ya. Karena selama ini omongan kamu tuh nggak terbukti. Udah jangan pada berantem. Iya, Kak. Ada hal yang lebih penting. Kak Rosalin gak ada di kamarnya. Ros! Kamu di mana, Ros? Rosalin! Kok kamu tadi nggak ngomong yang aneh-aneh soal Rosalin? Nggak mungkin kejadiannya kayak gini. Pak, stop nyalain Roy gara-gara perempuan itu. Mata batin Roy nggak pernah salah. Roy, Rosalin di mana, Roy? Kamu bisa lihat nggak dia di mana? Iya, Kak. Apa yang kamu lihat, sayang? Kak Rosalin. Dia baru aja telepon dukun. Dia panjang perjanjiannya dengan jimat itu. Terus apa yang kita harus lakuin, Roy? Kita harus susulin Rosalin, ya. Terus kita kemana? Ayo, Rosalin di mana? Percuma, Kak. Kak Rosalin udah perpanjang perjanjiannya. Tapi Roy punya cara lain, Kak. Awas. Ini kenapa? Ada apa ini? Roy. Ini apa nih, Roy? Awas. Ini bukan gempa, Pak. Kak Rosalin udah terlanjur memperpanjang perjanjiannya. Hantu jimat itu akan semakin kuat. Kak Rosalin sekarang akan semakin cantik dan memperdaya orang.
Gempa itu memang tidak lama kami rasakan, tapi betul-betul seperti gempa yang nyata. Saya sudah melarang Roy untuk ikut campur lebih jauh, tetapi Roy bersikeras untuk membantu pacar kakak sepupunya itu. Menurut Roy, pacar kakak sepupunya itu bertindak di luar kesadaran karena sudah didominasi oleh hantu jimat itu. Ada apa ini? Jangan langsung lihat ke matanya. Roy, kamu harus keluarkan dia dari tubuhnya Kak Rosalin. Iya. Pergi kamu! Awas kamu anak kecil. Aku tidak akan memaafkan kamu. Kenapa ini, Roy? Pergi kamu! Terus kenapa, Roy? Pergi kamu! Loh, kok mati lampu? Nina, cepat cekat dia. Cepetan. Iya, Roy. Roy! Pegangin yang kuat, Nina. Iya, Ling Ling. Kenapa ini? Kenapa kakiku nggak bisa bergerak? Ros. Gawat. Kevin ikut terpengaruh. Hah? Papa juga. Ma, Harus gimana, Roy? Mama, sekarang Papa pakai air doa, Ma. Aku akan bakar minyak ini. Jangan! 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 Ini dia jimatnya. Kita akan bakar jimat ini. Ling, Nina, kalian bikin Roy kaget terus deh. Roy, kamu lihat apa? Hantu nenek itu lagi. Roy, bukannya jimat itu sudah kamu bakar. Kayaknya budak itu cuma media doang. Kayaknya jimat sebenarnya sudah tertanam di tubuhnya Kak Ros. Roy, jangan berisik, ngomong sendirian aja kayak orang gak waras. Iya, dasar anak aneh, gak jelas. Roy itu gak aneh, apalagi gila. Mana ada orang gila ngaku. Mereka keterlaluan. Iya. Sabar. Kak Rosalin, Roy harus segera menolongnya. Kenapa muka aku jadi begini? Mukaku. Siapa kamu?
Ya. Tidak akan bisa pergi kemana-mana. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Ros, kamu kenapa lagi? Kenapa? Itu ada nenek-nenek! Gak ada, Ros. Gak ada nenek-nenek, gak ada hantunya. Ada! Itu! Mana sih, gak ada. Kenapa kamu menolak? Ros, kamu kenapa? Dia mau masuk ke dalam tubuhku. Aku nggak mau. Siapa sih? Tuh kan gak ada siapa-siapa kan? Benar yang dikatakan Roy bahwa jimat itu sebagai media saja. Jimat sesungguhnya sebenarnya sudah ditanam di tubuh pacar kakak sepupu Roy. Hantu itu benar-benar membuat rumah kami kewalahan. Malam itu saya bingung karena Roy dan kakaknya belum pulang. Roy biasanya tidak pernah pulang terlambat. Mereka itu selalu tepat waktu. Saya jadi khawatir. Sedangkan kondisi pacar kakak sepupu Roy di rumah juga sedang genting. Saat itu kehadiran Roy sangat dibutuhkan. Kamu nggak usah khawatir, Vin. Om pasti akan bantu. Roy juga. Kalau dari awal kan Roy yang curiga sama Rosalin. Iya, sampai om kamu ini kesirap sama kecantikannya Rosalin. Wah, apa sih, Mang? Enggak lah. Maaf ya om, tante, Kek. Helvin di sini malah ngerepotin kalian semua. Gak apa-apa, gak usah kamu pikirin, ya. Udah ngerepotin kok. Ma, matiin TV-nya, Ma. Matiin, cepet. Hantu itu benar-benar sudah meneror keluarga kita. Roy, kok kamu jalan cepet-cepet banget sih? Kak Rosalin lagi? Iya kok, Kak Rosalin dalam bahaya. Dia bakalan terus diteror sama hantu itu. Kalau dia gak izinin hantu itu buat tinggal di badannya. Tinggal di badannya? Maksudnya apa, Roy? Roy, kamu gak apa-apa kan? Kamu tuh orang. Ayo kok, kita harus cepetan pulang kok. Ayo kok. Roy, tunggu Roy. Pergi kamu, pergi. Rosalin! Ya Tuhan, kenapa lagi nih? Rosalin! Rosalin! Ros! Kamu gak apa-apa kan? Oh ya, Roy mana? Kok sampai sekarang belum pulang? Mama juga nggak tahu, Koko juga belum pulang ini, Pak. Hah? Roy, kok kita ke rumah kayak jauh banget ya? Padahal kan dari sini ke rumah kan deket. Iya kok. Roy juga ngerasa gitu sih. Mana perasaan Roy gak enak lagi sekarang. Kenapa, Roy? Kok kayaknya hantu itu sengaja menyesatkan kita. Biar kita terlambat pulangnya. Dan gak bisa nolongin Kak Rosalin. Terus kita harus gimana, Roy? Kok Roy bakalan coba lebih konsentrasi lagi kok.
jadi kamu toh yang menggagalkan perjanjianku. Kamu kan yang masukin jimat itu ke tubuhnya Kak Rosalin. Jimat ajian pengasih. Iya. Apa sih mau kamu? Jangan kamu ikut campur urusanku anak kecil. Biarkan isi jimat itu bekerja dengan semestinya. Mengerti? Maksud kamu hantu nenek itu? Iya. Dia adalah mantan istriku yang sudah meninggal. Tapi kecantikannya selalu abadi. Kamu itu dukun sesat. Aku hanya membantunya untuk menjadi cantik. Seperti yang dia inginkan. Kamu udah buat Kak Rosalin dalam bahaya. Kamu pikir kenapa kakak sepupu kamu bisa suka dengan Rosalin? Hah? Jadi itu juga perbuatan kamu? Ya, Rosalin sudah terisi dengan jimat yang aku tanam di wajahnya. Kamu gak bisa menghilangkan itu. Ngerti? Roy bakal nolongin Kak Rosalin. Kau pikir kamu itu siapa, anak kecil? Aduh, Roy, kamu habis dari mana aja sih? Dari tadi kok nyariin kamu loh. Kok tadi Roy habis dari tempat dukun itu kok. Dukun yang taruh jimat di mukanya Kak Rosalin. Kok, kita harus cepat pulang kok. Ayo kok. Tunggu Roy. Aku mau lepas dari semua ini, Vin. Aku capek. Iya, sabar ya. Ma? Tahu Roy sama Andi kemana nggak? Kok sampai sekarang belum pulang? Belum pulang juga. Belum. Mama takut kenapa-napa deh sama mereka. Kita berdoa aja ya, semoga nggak ada apa-apa. Iya, Pak. Ros, tenang. Ini aku Hasan. Ini Tante Lana. Ros. Aku memang ditakdirkan untuk cantik. Habisi mereka. Mereka sudah mengganggu kecantikanku. Lari! Mana kalian? Ben. Kecuali kamu juga bisa aku ambil. Papa, Mama, Pak, tolong Roy. Tunggu dengar doa kok. Ayo kok. Roy, cepat Roy. Dengar doa kok. Lepaskan mamaku. Pergi kamu hantu sesat. Pergi kau. Kamu tidak akan bisa tinggal di tubuh Kak Rosalin. Pergi. Tentu saja aku bisa. Mereka akan kembalikan kamu ke dunia kamu yang sebenarnya. Wah, tidak. Pergi kamu. Pergi kamu. Aku akan kembalikan kamu ke duniamu. Pergi kamu. Jangan berani-beraninya ngomong kami lagi. Pergi. Kak. Rosalin? Ros? Berurusan dengan hal-hal gaib juga bisa dikatakan berurusan dengan hal-hal yang berbahaya. Saya heran, Roy selalu berani mempertaruhkan hal-hal yang sangat bahaya untuk menyelamatkan orang. Malam itu, teror itu tidak langsung hilang. Seperti berobat ke dokter, langsung sembuh. Tetapi Roy dengan sabar tetap membantu pacar kakak sepupunya itu hingga sembuh dari gangguan apapun.
Om, Tante, Helvin sama Rosalin, terima kasih banget sebanyak-banyaknya ya. Sama Roy terutama, karena kamu udah balikin Kak Rosalin seperti semula. Iya Roy, aku mau terima kasih banget sama kamu. Awalnya memang aku udah pakai jimat itu sebelum ketemu sama Helvin. Dan aku takut buat bilang sama Helvin kalau aku nanti malah ditinggalin sama dia gara-gara mukaku yang pas-pasan ini. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kakak. Jadi kakak gak pakai hal kayak gitu lagi. Lagian bagi Kak Helvin, Kak Rosalin tuh udah cantik apa adanya. Makanya gak usah pakai hal-hal yang aneh-aneh lagi kak. Yang ada malah membahayakan diri sendiri. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Kamu tuh udah cantik apa adanya. Siap bos. Oke, kalau gitu Helvin sama Rosalin balik dulu ya Om, Tante, Andi, Roy. Mohon maaf sekali lagi kalau kita selama di sini udah banyak rusak. Gak apa-apa. Lancar-lancar ya sampai hari pernikahan. Doain ya Om, Tante. Pasti. Roy, Andi, duluan ya. Pada akhirnya Helvin dan Rosalin tetap menikah. Dan saat ini anaknya sudah besar-besar. Mereka tetap berhubungan baik dengan kami. Terutama Helvin yang masih konsultasi bisnis dengan Roy dengan cara jarak jauh. Dari pengalaman ini, tanpa sadar, Roy mengajarkan saya bahwa apa yang Tuhan kasih kepada manusia itu sudah yang paling baik yang kita harus syukuri. Kita harus rajin berdoa supaya dalam lindungan Yang Maha Esa.